Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 901. Aku melihat seseorang bersalah atas niat baiknya. Tim Zepeda dan Yaron Quick menghela nafas seolah-olah Rain Jackson telah melewatkan kesempatan. Pemandangan itu menghentikan semua tawa dari Marvin Brown dan yang lainnya. Mereka semua bingung. Apakah tim Zepeda dan Yaron Quick mati otak? Atau apakah mereka memiliki semacam kartu truf? Pangeran Jackson, identitas Tuan York adalah identitas yang harus kalian semua patuhi. Tim Zepeda berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi gelombang tawa berlanjut segera setelahnya. Yelena Serai segera berseru. Jangan tertipu, kakek Jackson. Pria ini hanya menantu yang menumpang. Semua orang terdiam setelah mendengar klaim Yelena Serai. Sejak kapan ada orang yang harus tunduk pada menantu yang menumpang? Di sisi lain, Dawson Serai yang tenang dan tenang sedang memeriksa Harvey York dengan cermat. Pria ini sangat tenang. Dia pasti bertemu dengan semacam bangsawan. Tapi jadi apa? Menantu yang menumpang hanya dapat memiliki lingkaran sosial dengan status setinggi dia. Tokoh besar macam apa yang mungkin dia temui? Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin orang itu memiliki status yang lebih tinggi daripada komandan kedua Bakwood, Rain Jackson. Belum lagi ada komandan pertama dari kantor polisi Bakwood, Marvin Brown, dan yang lainnya. Mereka semua adalah tokoh besar dengan otoritas besar. Menantu yang menumpang masih berani membual badai dalam keadaan seperti ini. Dia mencari kematiannya. Tim dan Yaron berdiri tegak setelah Harvey melambaikan tangannya. Mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan Harvey kemudian mendarat di Rain Jackson, lalu dengan penasaran bertanya sambil tersenyum. Rain Jackson, apakah kau tidak mengenaliku? Betapa sombongnya. Apa menurutmu menantu yang menumpang sepertimu bisa memanggilnya menggunakan nama lengkapnya? Marvin Brown adalah orang pertama yang membuat ulah. Benar, kotoran sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan pangeran. Dawson memelototi Harvey dengan ekspresi sedingin es. Pemerintah mengerutkan kening, dia adalah pejabat pemerintah, dan dia akan selalu melakukan bisnisnya dengan andal. Dia dengan hati-hati memuntahkan kata-kata Harvey di kepalanya pada saat itu. Mungkin aku kenal pria ini. Apakah aku tahu menantu menumpang? Mustahil. Tidak heran dia tidak bisa mengingat pria itu. Saat itu, di pesta ulang tahun Nenek York, ketika Harvey mengungkapkan dirinya sebagai Prince York, Rain dan yang lainnya menundukkan kepala. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Itulah mengapa diharapkan mereka tidak dapat mengingatnya. Harvey terkekeh tanpa mempedulikan ekspresi wajah orang-orang. Kau pasti Dawson Serai, Tuan Serai yang legendaris. Tidak heran keluarga Serai adalah salah satu keluarga peringkat pertama Bakwood. Koneksi dan kemampuanmu sangat luas. Harvey memuji keluarga Serai. Bahkan kau tahu bahwa keluarga Serai adalah keluarga kelas 1. Lalu bagaimana kau masih berani menyinggung kami? Apakah kau tidak tahu bahwa kau sedang mencari kematianmu? Yelena Serai berkata dengan dingin sambil tertawa. Harvey memelototi keluarga Serai seolah-olah mereka adalah sekelompok badut dan menjawab dengan tenang. Karena aku masih berani menunggu di sini meskipun aku tahu bahwa kau adalah keluarga Serai, keluarga kelas 1 di Bakwood. Pernahkah kau bertanya-tanya dari mana aku mendapatkan semua keberanian ini? Dawson tersentak setelah mendengar kata-katanya. Stevie Serai juga. Bahkan Rain juga tersentak. Tapi setelah beberapa saat, Stevie kemudian tertawa dingin. Menantu yang menumpang, keberanianmu hanya datang dari direktur tim bukan? Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Direktur tim mendapat telepon saat kau keluar untuk menelepon. Itu kau yang memanggilnya kan? Jadi bagaimana sekarang? Kau mencoba membuat lebih banyak omong kosong sekarang karena direktur tim tidak cukup baik untuk mempertahankan kedok ini. Bab 902. Harvey York tidak menatap Stevie Serai.
Di matanya, dia hanya akan membuang-buang waktu jika dia berbicara dengan kerabat agunan dari keluarga Srey. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Dawson Srey dan berkata dengan tenang. Tuan Srey, semua orang terus mengatakan bahwa kau adalah yang terbaik di generasi kedua Srey dan bahwa kau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil tahta Pangeran Srey. Tapi pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi pada tahtamu jika aku menghabisimu sekarang juga? Ekspresi wajah Dawson sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Informasi orang dalam keluarga Srey tidak dapat diketahui oleh orang biasa manapun. Tetapi menantu yang menumpang di depannya membicarakannya seolah-olah itu adalah rahasia keluarganya. Sesuatu telah salah. Salah. Dan pria itu tidak bodoh jika dia berbicara tentang masalah ini dengan bebas pada saat ini. Jika demikian, dia harus tahu bahwa Srey tidak dapat ditekan hanya dengan kekuatan tim Zepeda dan Yaron Quick. Jika itu masalahnya, mengapa dia masih tenang, didukung oleh keberanian saja? Rain Jackson, komandan kedua Bakwood hadir. Bagaimana mungkin menantu yang menumpang tidak berkedip ketika ada tokoh besar seperti itu? Itu mungkin berarti dia berani menghadapi semuanya secara langsung. Mungkin orang yang tampak biasa itu memiliki sesuatu yang lain di balik lengan bajunya. Dawson mengerutkan kening. Dia telah memikirkan 10 kemungkinan lain dalam sekejap. Tapi Stevie tidak bisa diganggu oleh pikiran-pikiran itu. Sekarang Dawson ada di sana, dia harus memberikan penampilan yang spektakuler sebagai kerabat agunan. Dia kemudian memelototi Harvey dan berkata, Harvey York, hak apa yang kau miliki untuk menghadapi keluarga Srey? Berhentilah melamun. Siapa yang bisa kau andalkan? Hanya tim Zepeda. Sejak kau masuk ke Bakwood High School, nasibmu sudah ditentukan. Berlutut saja. Menyemburkan omong kosong tidak akan mengubah apa yang terjadi padamu selanjutnya. Harvey hanya tertawa kecil. Aku sudah sangat transparan di sini. Mengapa para Srey masih begitu bodoh? Apakah kau pikir tim Zepeda adalah pendukungku? Tim, apakah kau berani menjadi pendukungku? Wajah Tim dan Yaron telah kehilangan semua warna setelah mendengar kata-kata itu. Keduanya hampir membungkuk serempak dan menjawab. Tuan York, kami tidak akan berani. Semua orang tersentak setelah melihat pemandangan itu. Tim dan Yaron bertindak seperti antek di depannya. Itu berarti dia memang memiliki sesuatu di bawah lengan bajunya. Ekspresi Dawson sedikit berubah pada saat itu, dan dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Harvey kemudian melihat ke arah Yelena Srey yang arogan dan disengaja dan tersenyum. Lady Srey, semua yang terjadi hari ini hanyalah pertukaran lucu antara siswa di mataku. Tetapi jika kau ingin meningkatkan sesuatu, aku akan dengan senang hati bermain denganmu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, berlutut di depan semua orang, minta maaf dan bertobat pada Cynthia. Lalu, aku akan membiarkan keluarga Srey pergi. Bagaimana kedengarannya? Sejujurnya, Yelena sudah merasa sedikit bersalah. Tapi memanjakan terus-menerus membuatnya mustahil baginya untuk menyerah pada saat ini. Dia kemudian membusungkan dadanya seperti burung merak yang bangga. Minta maaf padanya. Apakah bajingan ini sepadan dengan permintaan maafku? Dia berpikir bahwa dia bisa mencuri priaku hanya karena dia terlihat baik. Beberapa orang bahkan mengklaim dia sebagai gadis tercantik di sekolah. Menjijikkan. Bab 903. Harvey York tersenyum. Jadi, maksudmu kau tidak punya niat untuk meminta maaf sama sekali? Tentu saja tidak. Tidak seumur hidup. Bahkan tidak memikirkannya. Harvey kemudian menatap Dawson Srey dengan tenang dan berkata, ini adalah kesalahan ayah bahwa anak itu tidak dididik dengan benar. Kurasa aku bisa menerima permintaan maaf jika kau berlutut dan meminta maaf. Dawson yang dulu tenang dan terkumpul kemudian mendidih karena marah setelah mendengarkan kata-kata itu. Dia diberi gelar Tuan Srey, statusnya dalam keluarga sangat tinggi, dan orang luar harus menghormatinya kemanapun dia pergi. Bahkan jika menantu yang menumpang di depannya memiliki sedikit status, mengapa dia berlutut di depannya?
Dia kemudian menjawab dengan nada sedingin es. Apa hak menantu yang menumpang sepertimu untuk membuatku berlutut? Dan minta maaf kepada bajingan kecil di sini. Benar-benar. Kita tidak akan pernah meminta maaf padanya. Bajingan itu yang harus disalahkan atas semua yang terjadi padanya. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia terlihat bagus. Di mata kami, dia hanyalah seorang pelacur. Di bawah panggung, pengikut Yelena Serai menunjuk Cynthia Zimmer sambil mengejeknya seolah-olah mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukannya. Cynthia sudah merasa dirugikan pada awalnya, dia hampir menangis saat itu. Dia terus-menerus disalahkan atas semua yang terjadi. Dia pikir namanya akan dihapus jika Zain Shou dan keluarganya menjelaskan situasinya dengan tepat. Tapi Yelena dan yang lainnya masih menyebutnya bajingan dan pelacur. Bagaimana bisa seorang gadis kecil seperti itu bahkan menanggung penghinaan dan rasa bersalah sebanyak ini? Dawson kemudian menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Pangeran Jackson, kurasa aku tidak ingin menghibur orang bodoh ini lagi. Bukankah dia baru saja mengendarai Porsche ke halaman sekolah? Aku pikir dia mencoba melakukan pembunuhan di sini. Dia harus dijebloskan ke penjara. Rain Jackson mengangguk. Karena ada orang miskin yang melaporkan kejadian itu. Marvin, lakukan tugasmu. Karena kita pejabat pemerintah, kita harus melakukan keadilan rakyat. Vroom. Pada saat ini, suara mobil berputar bergema di dalam. Suara seseorang yang berseru juga terdengar. Ya ampun. Ini Audi A6 lainnya. Aku ingin tahu siapa yang menjadi jagoan kali ini. Inspektur yang ingin mengambil tindakan semuanya menghentikan tindakan mereka secara tidak sadar. Sebuah Audi A6 biasanya mewakili milik resmi pemerintah. Bahkan jika orang biasa bisa membelinya, dealer mobil 4S tidak akan menjualnya. Rain Jackson menyipitkan matanya, lalu tersenyum tidak puas. Sepertinya kau tidak cukup mempercayaiku, Tuan Serai. Aku tidak percaya kau menemukan orang lain untuk membela Serai. Tapi Dawson tercengang. Karena dia tidak mempersiapkan cadangan lain. Lalu mengapa Audi A6 lain datang? Mungkin sang patriark, atau mungkin sang pangeran mengirim lebih banyak pejabat pemerintah untuk mengendalikan semuanya karena dia takut akan terjadi kesalahan. Tanpa pikir panjang, Dawson langsung menyuarakan spekulasinya. Rain sedikit lebih puas setelah mendengar kata-katanya. Karena patriark telah mengambil tindakan sendiri, aku khawatir status orang ini jauh lebih tinggi daripada milikku. Bab 904. Dawson Serai sedikit bersemangat setelah mendengar kata-kata Rain Jackson. Patriark keluarga Serai, James Serai, memiliki koneksi yang jauh dan luas. Mungkin dia telah meminta karakter yang lebih menonjol untuk hal sepele seperti itu kali ini. Stevie Serai dan Yelena Serai juga cukup gembira. Semakin besar karakternya, semakin tinggi harga dirinya. Jika orang tersebut dapat dengan mudah menghancurkan martabat Harvey York dan Cynthia Zimmer, mereka akan lebih bahagia. Segera, sekelompok orang berjalan masuk. Orang-orang semuanya adalah pejabat pemerintah, mereka mengenakan kemeja putih. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi memimpin kelompok itu, tetapi auranya tidak tampak normal. Orang biasa bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melihatnya. Semangatnya menembus atap. Komandan pertama Bakwood, Yul Graham. Ekspresi pemerintahan dan yang lainnya sedikit berubah segera setelah mereka mengenali identitas pria itu. Yul Graham berjalan dengan sangat tergesa-gesa, dan sikap tenangnya yang biasa tidak terlihat. Pangeran Graham, apa yang membawamu ke sini? Dawson Serai adalah orang pertama yang menyambutnya. Tapi Yul bahkan tidak menatap matanya dan dengan cepat berjalan menuju Harvey York, lalu membungkuk. Apa Anda baik-baik saja? Pejabat pemerintah lainnya berjalan di depannya dan membungkuk juga. Apakah Anda baik-baik saja? Kami datang ke sini secepat yang kami bisa saat di tengah rapat. Kami datang ke sini lebih lambat dari yang diharapkan. Mohon maafkan keterlambatan kami. Setiap pejabat pemerintah lebih hormat daripada yang terakhir. Orang-orang itu semua adalah orang pertama di divisi masing-masing. Kekuatan mereka menakutkan,
benar-benar superior. Tapi mereka semua sangat menghormati hari itu. Mereka semua membungkuk pada pria ini. Semua orang terkejut. Rain Jackson, Marvin Brown, Dawson Sray, dan Yelena Sray semuanya tercengang. Identitas macam apa yang dimiliki pria ini? Bahkan orang-orang seperti Yul Graham dan sekelompok pejabat pemerintah menghormatinya. Pangeran Graham, siapa ini? Wajah Rain telah kehilangan semua warna. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah memilih orang yang salah. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertanya. Tetap saja, Yul dan yang lainnya bahkan tidak memperdulikannya. Mereka semua masih menatap Harvey. Kalian dari pemerintah Baku tidak buruk sama sekali. Jika kau lebih lambat, aku pasti sudah dibawa pergi oleh inspektur. Kata Harvey dengan acuh tak acuh. Keringat dingin mulai menetes di punggung Yul setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu identitas sebenarnya dari Harvey York. Tapi dia bahkan tidak berani mengatakannya. Dan bawahannya berencana untuk menahan orang ini. Kepala Yul berputar tanpa henti pada saat itu, hampir pingsan di peron. Dia kemudian berteriak dengan marah, nyaris tidak menahan amarahnya. Siapa? Siapa yang memberi perintah? Para pejabat lainnya berteriak bersamanya. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Siapa yang memerintahkanmu? Selusin inspektur yang mengenakan pakaian kasual tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Marvin Brown. Wajahnya telah kehilangan semua warna pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar hari itu. Yul dengan cepat berjalan ke arahnya dan memberinya tamparan yang bagus di wajahnya, lalu berkata dengan dingin. Ketika aku merekomendasikanmu saat itu, aku sudah memberitahumu, jika kau mengambil posisi ini, kau harus melayani rakyat. Lihat apa yang kau lakukan sekarang. Mulai sekarang, segera mengundurkan diri dari posisimu. Ledakan. Marvin Brown terkejut luar biasa seolah-olah guntur telah menyambarnya. Dia telah menjadi pejabat pemerintah selama bertahun-tahun, dan kemudian dia dipaksa untuk mengundurkan diri secara tiba-tiba. Bab 905. Yul Graham tidak lagi memperhatikan Marvin Brown. Tatapannya beralih ke Rain Jackson dengan ekspresi sedingin es. Secara umum, keduanya biasanya tidak saling berhadapan karena pandangan politik yang berbeda. Dan sekarang setelah Rain memprovokasi Harvey York, Yul dipenuhi dengan kegembiraan. Di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, Yul kemudian berjalan menuju Rain dan menamparkan wajahnya juga. Bagaimana pemerintah Baku membiarkan kotoran sepertimu? Apakah kau berencana menyeret pemerintah ke bawah karena kebodohanmu? Pow. Yul segera mulai meninju dan menendang pria itu, tanpa sedikit pun kesopanan tersisa dalam dirinya. Yul hanya berhenti memukul pria itu setelah beberapa lama. Ekspresinya sangat mengerikan. Wajah Rain bengkak, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun pada saat itu. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai pejabat pemerintah, dan dia memahami situasi saat Yul mengambil tindakan. Menantu yang menumpang ini bukanlah orang yang mudah terprovokasi bahkan oleh orang-orang hebat seperti Yul Graham. Jika tidak, mengapa Yul perlu datang? Itulah mengapa Rain tidak akan berani membalas, sikap arogannya hilang dalam sekejap. Dia melihat bahwa Harvey bukanlah orang yang bisa dianggap enteng melalui sikap Yul. Jika dia tidak ingin posisinya dicabut, maka dia harus segera menyerah. Tidak hanya pejabat pemerintah yang terkejut pada saat ini, tetapi ekspresi keluarga Sray juga bercampur dengan keheranan dan ketakutan. Semua orang mulai memandang Harvey secara berbeda. Apa yang terjadi di sini? Cynthia Zimmer adalah yang paling jelas dari mereka semua. Dia tahu bahwa status kakak iparnya sangat tinggi. Tapi dia tidak tahu itu setinggi itu sampai dia bisa menekan keluarga Sray hanya dengan menjentikkan jarinya. Tidak heran kakak ipar bisa melakukan apa yang dia mau. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan jas dengan cemas masuk. Bukankah ini komandan pertama Southlight, sekretaris Penatua Xavier? Benar. Itu dia. Dia diberi gelar sekretaris nomor 1 di Southlight. Dia muncul berarti dia mewakili komandan pertama, Penatua Xavier.
Ekspresi Yul memburuk setelah melihat sekretaris nomor 1. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun padanya, dia sudah berjalan ke arah Harvey dan membungkuk. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan York? Penatua Xavier baru saja menerima berita itu, tetapi dia secara kebetulan pergi ke Wolsing untuk tanya jawab dan tidak dapat hadir. Karena itu, dia mendesak saya untuk datang mengunjungi Anda. Jika seorang pejabat pemerintah berperilaku tidak bermoral di depan Anda, tolong beritahu saya, tidak peduli level mereka, dan kami akan segera mencabut posisi mereka. Tentu saja, Anda dapat mengatur apa yang terjadi pada mereka jika ini tidak cukup untuk Anda. Saya di sini untuk mematuhi perintah Anda. Puff. Keluarga Serai hampir muntah darah. Pemandangan itu membuat yang lain tercengang. Identitas seperti apa yang dimiliki oleh menantu yang menumpang ini? Bahkan Komandan Pertama Southlight, Sheldon Xavier, perlu mengirim sekretaris nomor 1 untuk menghiburnya. Ya ampun. Benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang bahkan bisa mulai berspekulasi tentang latar belakang Harvey yang sebenarnya. Aku baik-baik saja. Penatua Xavier tidak perlu khawatir. Kamu dapat menangani anak buahmu sesukamu. Harvey tetap acuh tak acuh. Kebahagiaan atau kesedihan tidak bisa dilihat di wajahnya. Dia menelepon ke Yul sebelumnya, tapi tidak ke Sheldon Xavier. Tetapi sekarang setelah sekretaris nomornya tiba, itu berarti lelaki tua itu cukup peduli dengan situasi Harvey. Ya, terima kasih telah memberi kami kesempatan, kami pasti akan menangani ini dengan adil. Sikap sekretaris itu tulus. Dia kemudian memelototi Yul dengan ekspresi tegas di wajahnya. Yul Graham, apa yang terjadi di sini? Bab 906. Meskipun Yul Graham adalah komandan pertama Bakwood, keringat dingin masih menetes di punggungnya. Dia dengan cepat membungkuk di depan Harvey York dan berkata, "Ini salah saya. Itu semua salah saya. Karena ketidakmampuan saya, orang-orang saya tidak patuh. Saya tidak mengajari mereka dengan benar. Merupakan kesalahan terbesar saya membiarkan orang-orang ini memprovokasi Anda, Tuan York. Saya benar-benar minta maaf, Tuan York. Saya akan menerima hukuman apapun yang Anda rencanakan untuk saya." Apa? Kerumunan tersentak setelah melihat pemandangan itu. Semua orang mengira Yul adalah tulang punggung Harvey. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia harus menghormati Harvey dan membungkuk saat dia meminta maaf. Dia tidak akan berani membantah keputusan Harvey. Dawson Serai tercengang. Rain Jackson terkejut. Marvin Brown terpesona. Yelena Serai tercengang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berspekulasi ini terjadi dan bahwa status Harvey lebih tinggi dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ketakutan tercermin di mata Dawson saat dia melihat Harvey, bersama dengan sedikit permohonan. Menantu yang dia perlakukan dengan jijik tiba-tiba berubah menjadi bangsawan yang bahkan Sheldon Xavier, komandan pertama Southlight, perlu melayani. Tubuh Yelena Serai terus bergetar saat itu. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bahkan jika dia mau. Dia akhirnya mengerti jenis masalah yang dia sendiri telah timbulkan. Dan bukan hanya dia, bahkan ayahnya, bersama seluruh keluarga Serai, mungkin tidak akan mampu menangani kekacauan sebesar ini. Singkirkan anak buahmu dan ajari mereka dengan benar kali ini, jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Kata Harvey dengan tenang. Bagaimanapun, Yul adalah komandan pertama Bakwood. Harvey perlu memberinya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Yul kemudian membungkuk dan menjawab. Yakinlah, Tuan York. Ketika saya kembali, saya akan mencabut posisi orang-orang yang perlu dicabut posisinya. Saya akan mengalahkan orang-orang yang perlu dipukuli juga. Saya berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasi Anda lagi. Harvey kemudian menjawab tanpa mengungkapkan pendapat. Aku tidak akan peduli jika kau terus menyinggungku, kau harus berhenti menindas orang dan memanipulasi kebenaran. Ya. Yul mengangguk tanpa henti, lalu berbalik dan memberi Rain dan yang lainnya lebih banyak tamparan di wajah mereka. Cepat dan minta maaf kepada Tuan York dan enyahlah. Segera setelah itu, orang-orang itu pergi satu demi satu.
Mereka tidak punya pilihan lain, mereka ketakutan melampaui keyakinan. Mereka bahkan tidak menatap Dawson sebelum mereka pergi. Karena mereka semua tahu bahwa dia kacau bahkan jika keluarganya selamat. Beraninya dia menghadapi tokoh besar yang misterius ini. Dia mencari kematiannya. Orang-orang segera menghilang dari pandangan, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Tapi suasana adegan itu berbeda dari sebelumnya. Tim Zepeda sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia memasang taruhannya dengan benar kali ini. Dia menunjuk Stevie Ray, lalu ke kepala sekolah bersama dengan Dewan Direksi, dan berkata, "Mulai sekarang, kalian semua tidak ada hubungannya dengan Buckwood High School. Dan namamu akan masuk daftar hitam di Akademi Buckwood. Sederhananya, kau sudah selesai dengan sektor pendidikan." Bab 907. Gedebuk. Stevie Ray tidak tahan dengan kejutan itu. Kakinya sudah menyerah padanya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kepala sekolah, bersama dengan Dewan Direksi, mengikuti, wajah mereka menunjukkan keputusasaan. Karena nama mereka masuk daftar hitam di sektor pendidikan Buckwood, ini berarti karir mereka di dunia akademis berakhir seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini. Adapun kau, dan kau. Bukan saja kau tidak belajar dengan baik sebagai siswa, kau bahkan menyebarkan desas-desus di sekitar sekolah dan mempermalukan sesama siswa. Aku harus mencatat keburukan yang mengerikan ini. Kalian semua diskors selama sebulan penuh. Setelah mendengar kata-kata tim Zepeda, Yelena Ray dan pengikutnya semua jatuh, duduk di tanah. Wajah mereka tanpa warna pada saat itu. Meskipun mereka tidak dikeluarkan, mereka memiliki catatan buruk yang buruk bersama dengan 1 bulan penangguhan. Bagaimana mungkin mereka menyampaikan berita itu kepada keluarga mereka ketika mereka kembali ke rumah? Bahkan ujian dan peluang berburu pekerjaan di masa depan akan terpengaruh karena kejadian hari ini. Tapi mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Para guru dan siswa lain tidak mengasihani mereka sama sekali. Adapun Zainshou dan Yelena Ray, umumkan laporannya. Mereka dikeluarkan dari sekolah mulai hari ini dan seterusnya, dan mereka harus meminta maaf di depan Cynthia Zimmer. Jika tidak ada satu sekolah pun di seluruh Buckwood yang akan menerima mereka. Suara lutut orang tua Zain yang membentur lantai bergema di seluruh penjuru. Keluarga mulai bertobat. Kami salah. Kami salah. Cynthia, maafkan kami. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Orang tua Zain mulai berlutut, membenturkan dahi mereka ke tanah tanpa henti. Mereka berdua memahami gawatnya situasi. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan Cynthia hari ini, hanya Tuhan yang tahu hukuman mengerikan apalagi yang akan terjadi pada mereka. Cynthia sedikit berhati lembut, tetapi bahkan dia tidak tahan untuk memohon. Dawson Ray dan Yelena Ray saling bertatapan. Setelah beberapa saat, Dawson kemudian menendang Yelena secara tiba-tiba, dengan sengaja memaksanya jatuh ke tanah. Di bawah tatapan seluruh orang banyak, dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Gedebuk. Kerumunan tidak begitu terkejut ketika yang lain berlutut, tetapi semua orang tercengang ketika mereka melihat Dawson berlutut. Bahkan keluarga Zain pun berhenti merendahkan diri karenanya. Ini Tuan Ray, Dawson Ray. Tapi dia juga berlutut. Wajahnya gelap gulita seperti malam. Dia harus berlutut. Pada kenyataannya, dia masih berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menebusnya ketika Yul Graham datang. Tapi dia langsung mengerti setelah melihat sikap sekretaris nomor 1 Sheldon Xavier. Dia telah kalah. Itu benar-benar kekalahan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat itu adalah mengakui kekalahan dan berdoa agar perselisihan ini tidak mempengaruhi seluruh keluarga. Karena dia telah menyadari identitas asli pria di depannya, bahkan keluarga Ray pun tidak mampu menghadapinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana karakter terkemuka di Buckwood ini berasal, Dawson masih membungkuk dan memaksakan kata-kata melalui giginya. Tuan York, saya bersalah dari awal sampai akhir. Saya tidak mengajari putri saya dengan benar, menyebabkan dia menjadi sombong dan disengaja.
Dan saya terbiasa menggertak orang dengan otoritas saya. Saya tidak tahu apa artinya keadilan. Hari ini, saya di sini untuk memohon maaf kepada Anda. Saya hanya memohon kepada Anda untuk menjadi pria yang murah hati dan melepaskan putri kami, Tuan York. Di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, Dawson mulai membenturkan dahinya ke lantai beton. Harvey kemudian dengan dingin terkekeh sambil melihat tatapan jijik orang-orang itu. Jika bukan karena identitasku. Jika bukan karena kau tidak bisa menyinggungku, maukah kau berlutut di sini untuk memohon maaf? Apakah kau bahkan akan mengakui kesalahanmu di sini? Bab 908. Tidak. Harvey York tertawa dingin. Kalian selalu arogan dan suka memerintah, berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitarmu. Di matamu, yang lain hanyalah pelayanmu yang rendah hati. Jika mereka tidak mematuhimu, mereka seharusnya mati saja. Kalian tidak bisa dimaafkan. Dawson Serai, kau harus kembali ke keluarga Serai dan beritahu mereka. Jika kau tidak bisa memberiku pernyataan, aku akan menghabisi keluarga Serai sendiri dalam 10 hari. Sekarang, enyahlah. Segera setelah itu, Dawson dan Yelena Serai melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa hal sepele ini akan membuat keluarga Serai memikul tanggung jawab seperti itu. Mereka harus bergegas kembali ke rumah untuk melaporkan situasinya. Jika tidak, keluarga Serai akan tamat. Di podium, tim Zepeda benar-benar terkejut saat menyaksikan adegan itu terungkap. Harvey York memang pria yang tidak bisa dianggap enteng. Untungnya, dia berdiri di sisi yang benar. Jika tidak, posisinya tidak akan lama lagi. Tim Zepeda berjalan ke arah Harvey dan membungkuk setelah melihatnya tenang kembali. Tuan York, apakah Anda punya pesanan lain untuk saya? SMA mana di Bakwood yang memiliki kualitas pengajaran terbaik? Harvey berpikir dalam-dalam dan kemudian bertanya. Bakwood High School, guru-guru di sini paling berpengalaman. Jawab tim. Harvey mengangguk. Benar, aku akan membiarkan Cynthia melanjutkan belajar di sini. Tolong bantu aku mengawasinya. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Tim terkejut. Ya, saya akan mengurus semuanya di sini. Yakinlah, saya bersumpah demi hidup saya bahwa Bakwood High School akan menjadi yang paling adil dan memiliki kualitas pengajaran terbaik segera. Hal lain, dia guru yang baik. Harvey menatap kepala sekolah, Bu Yuna, yang sangat terkejut. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata itu secara acak. Dia membela muridnya meskipun mengetahui identitas sebenarnya dari Yelena Serai. Bu Yuna benar-benar luar biasa dan guru yang brilian. Tim membeku, lalu menatap Yaron Quick. Yaron dengan cepat turun dari podium dan menyerahkan salinan resume kepada tim. Dia terkejut setelah membaca resume. Bu Yuna, kamu lulusan Universitas Pendidikan Guru Walsing. Yuna kembali sadar dan mengangguk tanpa sadar, tidak yakin mengapa tim menanyakan pertanyaan itu. Bagus. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala sekolah baru Bakwood High School. Aku akan merasa nyaman jika kamu yang merawat para siswa. Tim memerintahkan dengan cepat. Yaron, kirimkan pemberitahuan saat kamu kembali. Biarkan orang-orang dalam sistem tahu tentang keputusan ini. Dan satu hal lagi, biarkan Bu Yuna, tidak, biarkan kepala sekolah Yuna memilih atasan untuk Bakwood High School. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membangun Bakwood High School menjadi yang terbaik dari semuanya. Tentu saja. Yaron berseru keras. Bu Yuna bingung, tapi dia tidak langsung menolak tawaran itu. Karena membangun sekolah menengah yang luar biasa dan menyediakan menara gading bagi para siswa selalu menjadi impiannya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ambisinya sejak dia tiba di Bakwood High School. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini dengan cara ini. Harvey terdiam sepanjang waktu ketika tim memutuskan hal seperti itu. Ketika hal-hal akhirnya telah ditetapkan, dia kemudian mengangguk puas. Tidak buruk, pergilah mencari Yul jika kau memiliki masalah lain. Katakan saja itu ideku. Bab 909. Tentu saja.
Tuan Harvey York, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan Anda jatuh. Tim Zepeda sangat gembira saat itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa puncak kedua dalam hidupnya akan terjadi seperti ini. Ketika semuanya sudah beres, Cynthia Zimmer juga kembali ke kelas dengan tenang. Dengan guru yang luar biasa seperti Bu Yuna, Harvey juga merasa nyaman. Ketika Harvey hendak masuk ke mobilnya, bersiap untuk pergi, langkah kaki bertumit tinggi yang tergesa-gesa mulai bergema ke arahnya. Ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat siapa itu, mata persik Bu Yuna sudah fokus padanya, meskipun itu hanya tatapan biasa, masih ada sedikit eksotisme. Sesuatu terjadi. Tanya Harvey. Bu Yuna berjalan ke depan dan dengan tenang menjawab. Tuan York, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena Anda, Cynthia akan disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Harvey tersenyum. Cynthia adalah bagian dari keluargaku, dan seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku hanya di sini hari ini secara kebetulan. Itu hanya kebetulan murni. Tapi kamu membelanya, tidak takut pada otoritas. Aku mengagumi itu tentangmu. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, wajah malu Bu Yuna langsung merona merah seperti strawberry. Dia kemudian menjawab dengan nada sekeras nyamuk. Cynthia murid saya harus membelanya. Sayangnya, kata-kata rendah saya jatuh di telinga tuli. Tidak ada gunanya. Tapi yakinlah, Tuan York. Sekarang saya adalah kepala sekolah, saya jamin bahwa orang yang berbahaya tidak akan bisa menginjakkan kaki di Buckwood High School di masa depan. Harvey mengangguk. Aku percaya padamu. Melihat Harvey akan pergi, Bu Yuna ragu-ragu. Tuan York, biarkan saya mentraktir Anda makan. Harvey memikirkannya dan menjawab. Tentu saja, aku lapar. Aku akan mentraktirmu yang ini. Tidak bisa. Itu adalah hari pertama saya diangkat sebagai kepala sekolah. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mentraktir saya makan sebagai gantinya? Bu Yuna tersenyum. Harvey juga tersenyum. Dia tidak punya niat untuk menolak tawaran itu. Dia ingin lebih dekat dengan Bu Yuna. Dengan begitu, Cynthia akan dirawat dengan lebih teliti di sekolah. Dan urusan seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Bu Yuna melompat ke kursi penumpang Porsche Harvey dengan senang hati pada saat itu. Keduanya telah tiba di tempat yang dijuluki jalan komersial yang ramai. Banyak senior akan muncul di sekitar bagian itu, itulah sebabnya Porsche diparkir di sana adalah hal yang normal. Lagi pula, beberapa McLaren dan Lamborghini diparkir di pintu masuk jalan. Namun kedatangan Harvey York dan Bu Yuna tetap menarik perhatian beberapa orang. Ketika Bu Yuna turun dari Porsche, mata seorang pria yang mengenakan setelan Yupi menyala saat dia bersandar di bench G-kelasnya. Pria itu paling banyak berusia 28 tahun, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi barang-barang mewah. Patek Philippe adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan keluarga biasa seumur hidup mereka. Pria itu berjalan ke arah keduanya sambil tersenyum, tidak mengedipkan mata ke arah Harvey. Bukankah itu Bu Yuna? Betapa kecilnya dunia. Karena kesempatan telah muncul dengan sendirinya, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Nafsu tidak bisa disembunyikan di matanya pada saat itu. Tak perlu dikatakan, dia sudah lama merindukan Bu Yuna. Ekspresi Bu Yuna sedikit berubah setelah melihat pria itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Luke Serai, sudah kubilang bahwa aku tidak akan pernah makan denganmu. Bab 910. Luke Serai. Pemuda pemilik Mercedes-Benz G-Class adalah pangeran dari keluarga Serai, salah satu keluarga kelas 1 di Buckwood. Itu normal baginya untuk bertemu dengan Bu Yuna. Bagaimanapun juga, Yelena Serai adalah seorang siswa di kelasnya. Luke sama sekali tidak marah karena ditolak oleh Bu Yuna. Dia kemudian dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah karena pria ini kau menolakku? Mengendarai Porsche 718, mobil sampah $90.000.
Kau tidak mungkin berpikir bahwa mobil pria ini lebih baik daripada Benz G-Class-ku kan? Bu Yuna mengerutkan kening. Luke, ini tidak ada hubungannya dengan mobil. Aku hanya tidak ingin makan denganmu, itu saja. Bahkan jika dia mengendarai mobil seharga $15.000 di sini, aku masih akan makan bersamanya. Luke tersenyum. Bu Yuna, kau hanya memilihku pada saat ini. Tapi aku sudah memberitahumu sebelumnya, tanpa izinku, tidak ada orang yang bisa mendekatimu. Karena bagaimanapun juga kau adalah milikku. Luke menunjukkan kebanggaan dan kesombongan tertinggi setelah mengucapkan kata-kata itu. Wajah Bu Yuna menjadi gelap gulita seperti malam. Dia bertemu dengan beberapa pria yang dia sukai sebelumnya, tetapi setelah bertemu dengan mereka beberapa kali, mereka semua menghilang. Dia berpikir bahwa itu salahnya bahwa ini terjadi, tetapi baru sekarang dia mengerti. Itu semua karena Luke. Di Bakwood, siapa yang masih akan bersaing jika mereka tahu bahwa saingan cinta mereka adalah Luke Serai sendiri? Mereka hanya akan mencari kematian mereka. Orang-orang yang kau lihat sebelumnya sangat picik, hanya $15.000 saja sudah cukup untuk membeli orang-orang itu. Aku ingat satu lagi yang menyebut dirinya kekasih masa kecilmu juga. Biarkan aku berpikir. Aku pikir aku memberinya $80.000 untuk dia pergi dengan patuh. Aku ingin tahu berapa banyak yang harus aku gunakan untuk membeli pria yang kau cari saat ini. Di tengah pidatonya, tatapannya beralih ke Harvey York. Dia mengeluarkan embusan udara besar ketika dia melihat pakaian kasual Harvey. Aku pikir dia juga seorang tuan muda. Siapa sangka dia hanya orang miskin yang menyewa mobil untuk pamer. Di tengah pidatonya, Luke mengeluarkan cek dan secara acak menulis beberapa angka di atasnya. Dia kemudian melemparkan cek itu ke wajah Harvey dan berkata dengan dingin. Bocah, ambil cek $15.000 ini dan enyahlah. Aku akan melumpuhkanmu jika aku melihatmu di dekat Bu Yuna lagi. Ekspresi wajah Yuna berubah menjadi lebih buruk. Luke, cepat dan minta maaf. Kau tidak boleh memprovokasi pria ini. Bu Yuna adalah wanita yang baik hati. Meskipun dia benar-benar terganggu oleh Luke yang terus-menerus menempel padanya, dia telah menyaksikan apa yang bisa dilakukan Harvey. Dia tidak ingin keluarga Luke binasa karena dia. Tapi dia tidak akan pernah mengerti. Bagi Luke, kata-kata itu adalah kegembiraan terbesarnya. Dia mulai jauh ke dalam mata Harvey, tidak bisa menyembunyikan agresinya terhadapnya lagi. Harvey yang benar-benar diam sebelumnya, membungkukkan tubuhnya dan mengambil cek itu. Setelah melihat cek itu, dia kemudian tersenyum dan berkata, Luke Serai, pangeran keluarga. Jika kau mengenalku, maka enyahlah. Apakah kau menungguku untuk melempar atau sesuatu? Luke menjawab dengan dingin. Harvey hanya tertawa kecil. Pangeran Serai, kau tidak cukup murah hati. Apakah kau pikir kau dapat membeliku dengan $15.000 yang sangat sedikit? Apakah kau tidak melihat bahwa Bu Yuna dan aku benar-benar saling mencintai? Lalu apa rencanamu? Apakah kau menungguku untuk melumpuhkanmu? Luke tertawa dingin. Cinta sejati. Ungkapan ini hanya lelucon di matanya. Harvey tertawa senang. Maksudku adalah kau perlu bertaruh lebih banyak uang ke meja.